Kami Gelombang 2 Angkatan 43 Kelompok 8 Akuntabel Latsar Kota Gorontalo akan menyajikan materi tentang praktek etiket pelayanan. Saya Ripande Rasan sebagai moderator. Saya Damar Delinda Muhammad sebagai pemateri 1. Saya Tia Fadila Yunus sebagai pemateri 2. Dan saya Pratiwi Wirianti Raisa sebagai pemateri 3. Saya Nur Hasna Idrisa sebagai pemateri 4. Simaklah persembahan kami. Saya akan menjelaskan etiket bertamu dan menerima tamu. Bertamu dan menerima tamu dilaksanakan dengan profesional, menyenangkan, dan memuaskan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, bangun dari posisi duduk, kemudian yang kedua tersenyum, yang ketiga sapa tamu tersebut dengan selamat, seperti contohnya selamat pagi, selamat datang. Nah, kemudian yang keempat, tanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian yang kelima, jika tamu ini bertemu pimpinan, maka minta tamu untuk mengisi buku tamu. Kemudian yang keenam, jika tamu memang harus menunggu, maka katakan maaf. Yang ketujuh, jika tamu tersebut bisa menemui pimpinan secara langsung, maka antarkan tamu tersebut ke ruangan pimpinan. Kemudian yang berikutnya, hal yang perlu dilakukan saat bertamu. Yang pertama, buatlah janji bertemu. Jadi sebelum bertemu, buatlah janji terlebih dahulu. Usahakan jangan pada jam-jam sibuk. Kemudian yang kedua, konfirmasi ulang. Nah, jadi tidaknya sebuah pertemuan harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, cek tempat pertemuan. Hal ini agar kita tidak tersesat atau terlambat pada saat pertemuan. Yang berikutnya, pembicaraan secara singkat, jelas, dan padat. Kemudian berpenampilan rapi, segar, dan bersih. Berikutnya yaitu bersikap sopan dan tulus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu tentang etiket dalam menelpon dan menjawab telepon. Dalam menelpon, etiket yang pertama yaitu mengucapkan salam begitu telepon diangkat. Misalnya seperti selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Yang kedua, setelah mengucapkan salam, penelpon menyebutkan identitas diri yang jelas, lalu kemukakan keinginan kita untuk berbicara dengan orang yang kita tuju. Yang ketiga, ucapkan terima kasih jika kita disuruh menunggu. Dan yang keempat, ucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri pembicaraan. Selanjutnya, etiket dalam menjawab telepon. Yang pertama, ucapkan salam begitu kita mengangkat telepon. Yang kedua, bila si penelpon menanyakan keberadaan orang lain, tanyakan terlebih dahulu siapa namanya sebelum kita memberitahukan keberadaan orang yang dicari. Ketiga, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, beritahukan dengan sopan dan tawarkan padanya untuk meninggalkan pesan. Dan yang terakhir, pastikan si penelpon percaya bahwa kita akan menyampaikan pesannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan ASN dalam beretiket dan yang tidak harus dilakukan oleh ASN dalam etiket bertelepon. Yang pertama itu hal-hal yang harus dilakukan ASN dalam bertelepon. Yang pertama itu menyiapkan bahan pembicaraan sebelum menelpon. Kemudian yang kedua itu mengucapkan salam sebagai pembuka. Yang ketiga, menggunakan nada suara yang rendah dan wajar. Kemudian yang keempat itu menyebutkan identitas diri. Yang kelima, melakukan pembicaraan secara ringkas. Yang keenam itu menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelas. Kemudian yang ketujuh itu menggunakan bahasa yang baik dan volume suara yang cukup. Kemudian yang terakhir itu yang kedelapan itu mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN ada 8. Yang pertama itu menganggap bahwa panggilan telepon itu merupakan suatu gangguan pekerjaan. Kemudian yang kedua, membiarkan telepon itu berdering terlalu lama. Yang ketiga, menggunakan kalimat
bernada tinggi atau marah atau kesal seperti itu. Oke, kemudian yang kelima, membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia. Kemudian yang keenam, melakukan pembicaraan dengan seseorang sambil menelpon dengan orang lain. Contohnya bergosip, bergibah. Kemudian yang ketujuh itu melakukan pembicaraan terlalu cepat sehingga sulit untuk dipahami. Nah, yang terakhir itu menutup telepon dengan keras sehingga menimbulkan suara. Nah, itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasna Igirsa SPD akan menjelaskan tentang penanganan keluhan pelanggan. Keluhan adalah salah satu bagian dari ekspresi negatif yang dihasilkan karena ketidaksesuaian kenyataan dengan keinginan seseorang. Cara menangani keluhan pelanggan ada 5. Yang pertama, terima komplain dari pelanggan secara bijak. Yang kedua, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Yang ketiga, petakan masalah keluhan pelanggan. Yang keempat, segera tangani komplain dengan cepat. Dan yang kelima, berikan solusi yang terbaik cara mengatasi keluhan pelanggan. Terima kasih. Demikianlah persembahan kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.